Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bertemu untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum saya akan membacakan ayat yang akan kita bahas di pagi ini, saya ingin menyapa dan berterima kasih bagi pemirsa yang selalu setia mengikuti channel kami. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Dan jika berkenan, jangan lupa untuk di-like, di-share kepada orang-orang yang terkasih, agar menjadi berkat juga bagi mereka. Dan jika berkenan juga, silakan untuk di-subscribe dan diklik tanda loncengnya untuk berlangganan secara gratis, untuk mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu ketika kami mengupload video terbaru. Saudara-saudaraku, seperti biasa saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Dan ayat yang akan menjadi pembahasan kita di pagi ini terdapat di dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai 13. Tetapi yang akan saya bacakan saat ini hanya Mazmur 41 ayat 1 sampai 3. Sisanya saudara-saudara bisa membacanya sendiri. Mazmur 41 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara-saudaraku, Allah mempunyai perhatian khusus terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya, dan Ia memberkati orang yang menunjukkan kasih setia kepada yang membutuhkan. Jikalau kita telah membagi belas kasihan Allah kepada mereka yang membutuhkan, kita dapat berdoa dengan kepastian bahwa Allah akan melepaskan kita pada waktu kesulitan dan melindungi kita dari bahaya serta memberkati kehidupan kita. Allah akan menghancurkan kuasa iblis dan musuh-musuh kita dan memberikan kepada kita kehadirannya dan kesembuhan waktu kita sakit. Saudara-saudaraku, Mazmur ini merupakan bagian dari ritual permohonan kesembuhan di Bait Allah, yang diadopsi dari pergumulan Daud ketika menghadapi pengkhianatan di waktu sakit. Penghiburan tak kunjung melegakannya, sebaliknya dusta dan kejahatan datang menimpanya. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh para musuh dan pembencinya ataupun mereka yang datang menjenguknya, tetapi juga oleh para sahabat karib yang dipercayainya yang juga mengangkat tumit terhadapnya. Di tengah pergumulan seperti ini, Daud merasa terkucilkan dalam ketidakberdayaannya. Namun Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidaklah sama dengan para sahabat yang mengkhianatinya. Daud percaya bahwa Allah akan memberikan belas kasihan dan menopang dirinya. Saudara-saudaraku, tidak mudah baginya untuk menerima ataupun mengerti mengapa dia sebagai seorang raja yang memperhatikan rakyatnya yang lemah seharusnya mendapatkan kebahagiaan, terluput dari celaka, dilindungi dan dipelihara. Sebaliknya justru berada di bawah ancaman dan bahaya. Ia tidak menemukan jawaban yang lain selain karena dosanya. Dan jawaban bagi dosanya tidak lain hanya ditemukan di dalam belas kasihan Tuhan. Sebagaimana terdapat dalam doanya, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Belas kasihan Tuhan adalah jawaban bagi ketidakberdayaannya untuk menyelesaikan dosa dan ketidakmengertiannya tentang mengapa ia harus mengalami semuanya ini. Keyakinan atas belas kasihan Tuhan seperti inilah yang memampukannya tetap memuji Tuhan di tengah berbagai kondisi yang sulit diterimanya. Saudara-saudaraku, poin penting yang harus kita ingat sebagai orang Kristen adalah keyakinan akan belas kasihan Tuhan adalah dasar bagi orang Kristen yang hidup berkemenangan dan penuh ucapan syukur. Inilah yang dapat memampukan kita menerobos segala kebimbangan dan ketidakmengertian kita dalam menghadapi berbagai pergumulan sebagai orang benar.
Mungkin sahabat-sahabat akan meninggalkan kita, orang-orang akan menjauhi kita. Tetapi percayalah bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan sembuhkan kita. Bukan hanya sakit jasmani, terlebih sakit rohani. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha suci dan mulia, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu melalui nafas hidup sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, begitu juga karya ciptaan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu melalui bacaan firman yang tertulis dalam Mazmur 41 ayat 1-3 yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani. Engkau juga Allah kami yang selalu setia menghibur dan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, duka cita kami, masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga kami. Bapa, tolong kami Bapa agar iman percaya kami tidak kendor ketika kami harus kehilangan pekerjaan, usaha, bahkan rumah kami karena bencana banjir yang terjadi. Saat ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit, di antaranya adik Dominik yang mengalami panas tinggi. Kiranya jamahan kuasa Tuhan memberikan kesembuhan bagi Dominik. Begitu juga bagi orang tua kami, Om Erlan yang berada di Loma Linda, di mana beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan mengalami sakit yang parah. Tapi kami bersyukur karena jamahan-Mu Om Erlan sekarang sudah bisa pulang ke rumah. Tuhan, kiranya kesembuhan yang sempurna Engkau mau berikan kepadanya, dengan demikian itu boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu juga kami mau berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan, dari pemimpin-pemimpin di organisasi sampai kepada anggota-anggota jemaat. Tuhan, perlengkapilah kami semua dengan akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, serta kesehatan, semangat, dan sukacita surga di dalam pelayanan ini. Di antaranya keluarga Bapak Osias Nitbani. Bapa, saat ini berfirmanlah melalui bacaan renungan pagi yang hendak dibacakan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini, Rabu 24 Februari 2021. Judulnya, Kita Tidak Akan Membunuh. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua perbuatan yang tidak adil, yang cenderung memendekkan umur, roh kebencian dan dendam, atau pemanjaan hawa nafsu yang membawa kepada perbuatan-perbuatan yang membahayakan terhadap orang lain atau menyebabkan kita sampai menginginkan mereka celaka. Karena setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kelalaian untuk mengurus orang-orang miskin atau menderita, semua pemanjaan diri atau penahanan diri yang tidak perlu, atau pekerjaan yang berlebihan sehingga cenderung merusak kesehatan. Semuanya ini sampai kepada tingkat yang lebih besar atau kecil adalah pelanggaran hukum yang keenam. Beberapa orang mengorbankan kewajiban jasmani dan moral, berpikir hendak mendapat kebahagiaan, dan mereka kehilangan baik jiwa maupun tubuh. Yang lain akan mencari kebahagiaan mereka dalam pemanjaan selera yang bukan sewajarnya, dan menganggap pemanjaan selera itu lebih diperlukan daripada kesehatan dan hidup. Banyak membiarkan dirinya dirantai oleh hawa nafsu kebinatangan dan akan mengorbankan kekuatan jasmani, intelek, dan moral untuk memuaskan nafsu birahi. Mereka akan membawa diri mereka ke dalam kubur yang belum waktunya, dan pada hari pengadilan akan dibebankan dengan pembunuhan diri sendiri. Roh kebencian dan dendam berasal dari iblis, dan itu mengajak dia membunuh anak Allah. Barang siapa menyayangi dengki atau perangai yang tidak bermurah hati, berarti menyayangi roh iblis itu, dan buahnya akan membawa kepada maut.
Dalam pikiran dendam, perbuatan jahat itu ada terbungkus seperti tanaman dalam bibit. Hukum Allah memperhatikan kecemburuan, iri hati, kebencian, fitnah, rasa dendam, hawa nafsu dan ambisi yang meluap dalam jiwa, tetapi tidak dinyatakan dalam tindakan secara luar, oleh karena kesempatan, bukan kehendak, sudah lama diinginkan. Dan emosi yang penuh dosa ini akan dipertanggungjawabkan pada hari bila mana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Kristus adalah kebenaran, penyucian, dan penebus bagi barang siapa yang percaya padanya. Ia menaruh di hadapan kita suatu teladan yang sempurna akan penurutan kepada hukum Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Di pagi ini kami sudah diingatkan untuk tidak memberikan tempat bagi roh-roh yang akan menghancurkan kehidupan suci putra dan putri Allah, yaitu kebencian, dendam, kecemburuan, iri hati, fitnah, hawa nafsu, ambisi, kerakusan tahta, harta yang dapat membunuh jiwa kami, karena semuanya itu berasal dari iblis. Tolong kami Bapa untuk menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kami melalui urapan kuasa-Mu, memampukan kami dapat dibentuk sesuai kehendak-Mu saja. Di sepanjang hari ini dan bahkan di sepanjang hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.